Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini dalam rangka mengerjakan tugas mata kuliah Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Alamiah Dasar, dan Ilmu Sosial Dasar, atau yang sering disingkat dengan IBD, IAD, dan ISD, dengan dosen pemampu yang terhormat dosen Oke Huriyah. Untuk itu, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 4 orang. Tentunya saya di sini tidak sendirian, melainkan dibarengi dengan rekan-rekan. Bersama Muhammad Ansarul Iqbal, Muhammad Hafidh radhiyallahu, Garnita Febri Rahmawati, dan termasuk saya pribadi Amin Rasid. Dalam kesempatan yang berharga ini, kami akan mempresentasikan mengenai konsep ilmu sosial dasar dalam individu, keluarga, dan masyarakat menurut perspektif ilmuwan Islam dan menurut perspektif ilmuwan Barat. Seperti apakah konsep ilmu sosial dasar dalam individu, keluarga, dan masyarakat menurut perspektif ilmuwan Islam dan ilmuwan Barat ini? Saya persilahkan kepada rekan-rekan untuk memaparkannya lebih jelas dan lebih terperinci. Individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi. Maka kata individu merupakan sebutan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Individu diartikan sebagai seorang manusia yang tidak dapat dipisah-pisah antara jiwa dan raga. Dalam pandangan psikologi sosial, manusia itu disebut individu bila pola tingkah lakunya bersifat spesifik di dirinya dan tidak lagi mengikuti pola tingkah laku umum. Nah, pertumbuhan individu. Pertumbuhan adalah suatu perubahan menuju ke arah yang lebih maju dan lebih dewasa. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama, pendirian notivistik. Menurut para ahli, golongan ini berpendapat bahwa pertumbuhan itu semata-mata ditentukan oleh faktor yang dibawa sejak lahir. Dan yang kedua, pendirian empisistik dan environmentalistik. Berlawanan dengan pendapat notivistik, golongan ini menganggap bahwa pertumbuhan individu semata-mata bergantung pada lingkungan, sedang dasar atau faktor yang dibawa sejak lahir, tidak berperan sama sekali. Dan yang ketiga, pendirian konvergensi dan interaksionisme. Golongan ini berpendapat bahwa interaksi antara dasar lingkungan dapat dan menentukan pertumbuhan individu. Selanjutnya adalah keluarga. Keluarga adalah unit atau satuan masyarakat terkecil yang sekaligus merupakan kelompok kecil dalam masyarakat. Fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan di dalam atau oleh keluarga itu. Di antaranya, 1. Fungsi biologis. Contohnya adalah pemenuhan kebutuhan seksual yang berhubungan dengan pengembangan keturunan atau keinginan untuk mendapatkan keturunan. Kedua adalah fungsi edukatif. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak, di mana anak akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah. Ketiga adalah fungsi sosialisasi. Melalui interaksi dalam keluarga, anak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, serta nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka pengembangan kepribadiannya. Yang keempat yaitu fungsi ekonomis. Fungsi ini meliputi pencarian nafkah, perencanaan, dan pembelanjaan. Fungsi ini berkaitan langsung dengan pemenuhan sandang pangan papan dalam keluarga. Yang kelima yaitu fungsi protektif.
Fungsi ini menitik beratkan dan menekan pada rasa aman dan terlindungi yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Yang keenam adalah fungsi afeksional. Fungsi afeksional adalah adanya hubungan sosial yang penuh dengan kemesraan dan afeksi dengan tujuan anggota keluarga mempunyai kepekaan tersendiri akan iklim-iklim emosional yang terdapat dalam keluarga. Yang ketujuh adalah fungsi religius. Keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak anak serta keluarganya pada kehidupan beragama yang baik dan benar sesuai keyakinan keluarga tersebut. Yang terakhir, ada fungsi rekreatif. Keluarga harus memberikan ketenangan, kenyamanan jiwa, dan suasana damai dalam keluarganya. Contohnya seperti jauh dari keributan dan pertentangan. 4 karakteristik konsep keluarga. 1. Keluarga terdiri dari orang-orang yang bersatu karena ikatan perkawinan, darah, atau adopsi. 2. Para anggota suatu keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu rumah dan membentuk suatu rumah tangga. 3. Keluarga itu merupakan satu kesatuan orang-orang yang berinteraksi dan saling berkomunikasi, yang memainkan peran suami dan istri, bapak dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. 4. Keluarga itu mempertahankan suatu kebudayaan bersama yang sebagian besar berasal dari kebudayaan umum yang lebih luas. Masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia atau kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Dalam psikologi sosial, masyarakat dinyatakan sebagai kelompok manusia dalam suatu kebersamaan hidup dengan wawasan yang bersifat kolektif, yang menunjukkan keteraturan tingkah laku warganya guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Perkembangan pertumbuhan masyarakat. 1. Masyarakat sederhana, dalam kurung primitif, dibedakan menurut jenis kelamin yang dilatar belakangi oleh kemampuan dan kelemahan fisik antara perempuan dan laki-laki dalam menghadapi seleksi alam. 2. Masyarakat maju, kelompok sosial yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan serta tujuan tertentu yang ingin dicapai. Masyarakat non-industri. Masyarakat primer, interaksi lebih intensif, lebih erat, lebih akrab, face to face. B. Masyarakat sekunder, interaksi bersifat formal, kekurangan kekeluargaan. Masyarakat industri menggunakan variasi pekerjaan untuk mengklasifikasikan masyarakat sesuai dengan taraf perkembangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan katsira, kepada rekan-rekan yang sudah menjelaskan atau memaparkan mengenai konsep ilmu sosial dasar dalam individu, keluarga, dan masyarakat menurut perspektif ilmuwan Islam dan ilmuwan Barat. Semoga video ini bisa bermanfaat atau bisa menambah wawasan, khususnya bagi kita semua dan umumnya bagi siapapun yang mendengarkan. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.